memperkenalkan diri dahulu sebagai seorang guru. Terima kasih, nama Ibu Nurma Yunita, SPD, dan saya mengajar sebagai guru bahasa Inggris di SMA Negeri 16 Medan. Di sini saya sudah mengajar 5 tahun lebih. Nah, dulu kan Ibu ini pernah memilih nih untuk menjadi guru. Ya, apa yang dulu bisa membuat Ibu itu bisa memilih menjadi guru bukan menjadi profesi yang lain, Bu? itu pertanyaan itu sebenarnya di luar dugaan. Iya. Kayak mana yang jawabnya jadinya? Kenapa Ibu memilih kayak menjadi seorang guru gitu? Kalau dibilang sih, karena memang kan dari saya SMA itu kan suka dengan anak kecil. Awalnya mungkin kalau sekarang kan saya mengajar SMA. Dulu waktu kecil itu anak-anak di sekitaran saya tuh saya sering ajak main, terus bawa ke rumah, terus saya ajar itu mereka matematika. Terus karena juga saya juga matematika dan pelajaran-pelajaran yang lainnya, main guru-guruan lah gitu kan. Jadi sejak itu saya mulailah mencoba ketika SMA. Saya juga berpikir kan saya mau jadi apa gitu dan apa yang harus saya pilih gitu kan, dan salah satunya itu menjadi guru gitu. Itu salah satu dan dari orang tua saya juga mensupport, ya udah kamu jadi guru itu baik dan bisa menjadi amal jariah kamu. Nah, selama Miss menjadi guru itu tantangan apa sih Miss yang biasanya Miss dapat dalam mengajar? Selama 5 tahun ini ya saya sebagai guru itu sebenarnya banyak sih tantangannya. Pertama yaitu mentransfer ilmu ke peserta didik. Dalam satu kelas itu kan maksimum ada 36 siswa dan itu memiliki karakter gaya belajar yang berbeda-beda gitu kan. Di situ saya harus mentransfer ilmu mereka, mendidik mereka, memberikan ilmu apa yang saya ajarkan ke mereka tuh harus melihat ini ternyata gaya belajarnya misalnya auditorial, ini gaya belajarnya seperti ini. Jadi memang harus melihat dulu awalnya karakter mereka supaya saya bisa memberi ilmu. Itu pertama, kesulitan mentransfer ilmu. Tapi setelah berjalannya waktu, karena saya sudah, sebenarnya salah satunya adalah pengalaman. Dari pengalaman itu dan ilmu juga kita bisa tahu bagaimana cara mentransfer ilmu ke anak-anak. Kedua, mendidik karakter. Tahu karakter anak sekarang terlalu semakin berkembangnya ini juga semakin berat untuk membentuk karakter peserta didik ya. Salah satunya pertama adalah sebenarnya dari pendidik sendiri, bagaimana mengenal mereka. Kenapa anak seperti ini? Kenapa dia tidak mau belajar atau tidak suka dengan pelajaran saya? Di situ saya coba mendalami kenapa, apa sih alasan sebenarnya? Apakah ada memang faktor dari diri saya atau gaya mengajar saya atau hal yang lainnya? Itu dan tingkah-tingkah yang lainnya mungkin seperti ganggu teman, lasa atau hal yang lainnya kayak bermasalah tidak mau mengerjakan tugas-tugas, itu yang memang kesulitan, hambatan yang itu. Nah, Bu, kalau misalnya bagian paling menyenangkan waktu Ibu menjadi seorang guru itu apa? Banyak juga dalam hal yang menyenangkan menjadi seorang guru, karena dari peserta didik juga saya bisa belajar. Dari mereka lah saya belajar proses gimana saya belajar menambah ilmu saya lagi, mengajar metode dan hal yang lainnya, membentuk karakter diri saya, memahami orang gitu, dan bisa dengan mereka itu kita bisa bersosialisasi, membangun membangun suatu hubungan satu sama lain gitu. Jadi seperti kayak sharing cerita atau belajar bareng-bareng, itu adalah suatu hal yang menyenangkan gitu, karena bisa jadi ilmu mereka ada yang tambahan yang mungkin saya tidak tahu dan itu bisa kami sharing satu sama lain gitu. Selanjutnya Miss, nilai utama apa yang Miss ingin tanamkan kepada murid-murid? Yang pertama sih karakter, karena
karakter itu kan banyak tanggung jawab. Dengan mereka bertanggung jawab aja, oh aku bertanggung jawab sebagai siswa gitu, itu kan salah satu karakter gitu kan, sebagai siswa apa yang aku harus lakukan sebagai siswa, itu sih yang paling saya utamakan, bertanggung jawab. Oh hari ini ada tugas, atau oh hari ini aku harus belajar, aku harus mempersiapkan diri aku, itu kan sudah harus kita sebenarnya mempersiapkan diri kita, mencontohkan kepada mereka dengan membangun karakter mereka. Itu sih, dengan terbangunnya karakter mereka pasti mereka bisa menerima ilmu dari kita. Dengan diri mereka aja nggak siap untuk belajar, itu mereka sudah menolak karakter tanggung jawab untuk belajar dengan saya sebagai guru. Nah, kalau ibu kan pasti punya nih harapan untuk siswa-siswa. Menurut ibu itu apa harapan ibu untuk dunia pendidikan di masa depan untuk siswa-siswa itu? Harapan saya untuk dunia pendidikan terkhusus siswa-siswa ini ya, mereka bukan hanya memiliki ilmu yang kompeten, tapi mereka juga paham berkarakter kepada diri mereka sendiri, kepada orang-orang sekitar, kepada keluarga mereka, kepada lingkungan. Itu ketika mereka sudah menanamkan itu dua hal, dan yang penting adalah karakter cinta sama Tuhannya, sama Allah gitu kan, itu yang pertama. Ketika tiga ini dilakukan, saya yakin sih pendidikan di masa depan, terkhusus anak-anak di masa depan itu bakal sukses. Baik Miss, mungkin sampai sini saja yang kami ingin tanyakan. Terima kasih atas Miss telah meluangkan waktu Miss. Mohon maaf juga Miss jika ada kata yang salah dari kami. Ya. Sekian, Sekian, terima kasih Miss. Kasih banyak Miss. Teacher is not just someone who delivers knowledge, but someone who inspires, guides, and shapes the future of their students. The teacher portrayed in the video exemplifies how sincerity, passion, and dedication in teaching can leave a deep and lasting impact on students' lives. As a university student, I'm inspired by the idea that being a teacher means more than standing in front of a classroom. It means touching hearts, encouraging growth, and being present not only in moments of success, but also in time of struggle. This video reminds me that meaningful education comes from a genuine human connection between teacher and student. I realized that to be an educator is to lead by example, to inspire not just through words, but through action that reflects care and commitment.